Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Taco Hard, Taco Profit. Oke bosku, kembali lagi di segmen busur nih. Busur. Ya. Akhirnya di busur pertama di awal tahun 2026 nih bosku. Dan kita langsung disambut oleh obligasi retail 029 atau ORI 029 nih bosku. Nah, untuk membahasnya saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Bapak Krisnanus Nicodemus nih Pak. Apa kabar Pak? Jawab kabar baik, gimana sehat ya? Alhamdulillah baik Pak. Akhirnya ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi sekian lama. Okay. Kita kembali lagi bersama sepuh obligasi lagi nih ya kan. Sepuh. Siap. Oke, nah jadi buat tahu ORI 029 menarik ini pasti kita harus update dulu ya Pak sebelumnya Pak. Nah, biar bosku nggak ketinggalan update-nya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Taco Hard, Taco Profit. Oke Pak Niko, nah sebelum kita bahas ORI 029 ini, nah dengar-dengar kemarin imbal hasil obligasi ngalamin kenaikan nih Pak. Betul. Nah, tapi ternyata nggak di Indonesia doang, tapi semuanya kena nih. Apakah ini seperti yang saya pikirkan gara-gara Trump atau hal yang lain nih Pak? Kira-kira boleh dijelaskan nggak nih Pak? Baik Eja, jadi apa? Kalau kita perhatikan Eja, memang dalam kurun waktu 1 minggu terakhir Eja, sebetulnya imbal hasil dunia itu sedang mengalami kenaikan. Dari segi imbal hasil obligasi ya, mulai dari Amerika, Euro, kan begitu ya Eja. Jerman juga semuanya hampir mengalami kenaikan. Pertanyaannya adalah kenapa? Kan begitu. Betul. Satu jawabannya, gara-gara imbal hasil Jepang mengalami kenaikan Eja. Oh, Kok bisa dari Jepang? Kita ulas dulu aja. Satu, Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang itu menginginkan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif aja. Dalam artian dia menghapus pajak makanan senilai hampir totalnya 5 triliun yen. Dan itu bukan angka yang main-main aja, angka yang amat sangat besar. Itu artinya apa? Ketika dari segi pendapatan itu dipangkas, mau nggak mau Jepang harus menambah utang. Sampai dengan saat ini Jepang adalah salah satu negara dari G7 yang punya utang paling besar Eja. Tentu ini membuat pelaku pasar dan investor menjadi gelisah, khawatir nih kalau kebijakan fiskalnya berpotensi jebol. Wow, can I touch it? Yang kedua adalah kenaikan jumlah utang tentu saja berpotensi untuk menaikkan imbal hasil obligasi untuk membuat kian menarik. Biar banyak yang ikutan ya Pak. Biar banyak yang ikut. Kalau imbal hasil obligasi naik, harga obligasi udah pasti dia tuh turun. Ketiga, kalau imbal hasil obligasi Jepang yang konon katanya salah satu obligasi yang paling stabil saja mengalami kenaikan, bagaimana dengan US Treasury, Europe, dan Jerman? Tentu saja imbal hasil ini pun turut menyesuaikan. Sehingga hal ini yang membuat imbal hasil obligasi di seluruh dunia berpotensi mengalami kenaikan atau sudah mengalami kenaikan. Tidak terkecuali Indonesia. Bayangkan saja Eja, imbal hasil Sun yang 10 tahun dari 6,1, 6,2 tiba-tiba sekarang naik di 6,3 hingga 6,4. Wah, nggak tanggung-tanggung ya. Betul. Justru tapi kalau dari segi kita ini bisa dikatakan alhamdulillah aja. Kenapa? Kita cari tahu setelah ini. Ayo dipikirkan secara logika, berarti pikirkan secara logika. Ayo, Oke Pak, nah dari yang kita tahu sebenarnya kan kalau imbal hasil naik, ini kan berarti kan nggak bagus nih ya. Betul. Tapi kok tadi Pak Niko bisa bilang malah bagus? Hah, kok gitu sih? Kira-kira ada apa nih Pak? Betul aja. Khusus buat kita itu merupakan salah satu yang bagus. Mengapa? Karena untuk sekian waktu yang cukup lama imbal hasil obligasi kita tuh manteng untuk yang 10 tahun bermain di 6 sampai dengan 6,10. Naik enggak, turun pun enggak, seperti kayak stuck gitu loh aja. Bukan stuck on you tapi ya beda lagi itu mah judul lagu ya. Nah, stuck on you. Hal ini yang membuat pasar mencari alasan kenapa imbal hasil obligasi harus mengalami kenaikan. Karena kalau kita lihat aja, imbal hasil obligasi itu sudah tidak bisa turun lebih dari 6%.
Jadi itu udah titik mentoknya. Tapi juga dibutuhkan alasan untuk dia turun supaya pelaku pasar dan kita-kita ini bisa masuk kembali ke dalam pasar obligasi untuk mulai melakukan akumulasi beli. Dan alasan itu dikasih oleh Jepang. Sehingga kalau kita perhatikan sampai dengan saat ini imbal hasil Sun yang 10 tahun itu mulai berada di level 6,3 hingga 6,4. Nah, kemarin kita sempat infokan alarm beli pertama itu berada di 6,25. Level 6,25 sudah terlewati, berarti sudah boleh melakukan akumulasi beli tapi dalam jumlah yang kecil. Alarm yang kedua itu adalah berada di 6,45 Eja, atau boleh bilang 64 pun juga sebetulnya juga sudah boleh ikutan masuk dalam jumlah yang cukup besar. Nah, puncaknya adalah imbal hasil obligasi yang 10 tahun kalau sudah berhasil melewati 6,5 mungkin ini saat yang tepat untuk melakukan akumulasi lanjutan. Begitu. Namun tetap harus hati-hati, volatilitas cukup tinggi. Yang kedua, saat ini juga penuh dengan ketidakpastian pasar, mulai dari Eja kemarin US, Greenland kan begitu. Tentu ini membuat sensitivity akan jauh lebih tinggi. Begitu. Berarti meskipun keadaannya mendukung, tapi selama masih ada Donald Trump di dunia ini, semua nggak ada yang aman, bosku. Tetap hati-hati nih. Oke, Pak Niko. Nah, kalau kita ngomongin obligasi, nggak mungkin kita ngomongin The Fed. Nah, The Fed kan dengar-dengar mau ada KMB nih, Pak. Konferensi meja bundar. Asik. Minggu ini ya? Minggu ini. Nah. Jadi kira-kira berhubungan gini sama BI ini nanti nih? Baik Eja, jadi memang kalau lihat kebetulan Bank Indonesia sudah meeting duluan Eja kemarin, dan dia sudah sepakat untuk belum mengubah tingkat suku bunganya, dan kami yakin itu sesuai dengan ramalan kita juga, bahwa Bank Indonesia belum akan mengubah tingkat suku bunganya, apalagi kalau kita perhatikan rupiahnya kemarin hampir masuk ICU Eja, kan begitu melemah terus, bahkan hampir menyentuh 17.000 atau sudah lewat dari 17.000. Nah, tentu ini membuat BI berpikir ulang. Mikir kids. The Fed gimana? The Fed akan meeting minggu ini yang kami yakini juga, satu, data inflasi yang masih tinggi, kedua, data ketenaga kerjaan yang masih sangat rendah. Ini yang akan membuat The Fed akan stay lagi di tempat yang sama, belum akan mengubah tingkat suku bunganya. Nah, tapi harapan itu ada nggak sih? Harapan itu tetap ada dan terbuka sesuai dengan market outlook kita Eja. Dengan the best case paling bagus itu sebanyak 2 kali tahun ini, dan minimal case-nya gitu ya, mungkin sebanyak 1 kali itu juga sudah lebih dari cukup sebetulnya. Saat ini fokus utamanya adalah Bank Indonesia butuh alasan yang cukup kuat di tengah pelemahan rupiah untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga lanjutan. Begitu. Dan kita juga harus lihat juga Eja, karena Bank Sentral Jepang semester 1 berpotensi juga untuk menaikkan lagi tingkat suku bunganya. Itu artinya sudah imbal hasil obligasi Jepang saat ini sedang naik, ditambah lagi dengan adanya kenaikan Bank Sentral Jepang, udah pasti imbal hasil obligasi Jepang pasti akan mengalami kenaikan. Sehingga imbal hasil obligasi seluruh dunia pun juga pasti akan naik tidak terkecuali kita yang harganya udah pasti akan turun. Dan itulah saatnya masuk. Oke, Pak Niko. Nah, mungkin kita udah tahu nih update dunia ini ya. Sekarang kita bahas ORI 029 ya, Pak. Jadi kira-kira menarik atau enggak nih? Boleh dijelaskan detail enggak nih? Siap Eja. Memang kalau kita perhatikan ORI 29 ini menjadi salah satu makanan pembuka di tahun ini yang cukup menarik Eja. Kok bisa demikian? Karena kalau kita perhatikan kemarin Eja, kayaknya tuh kalau kita bicara obligasi retail itu rasanya pelit banget spreadnya. Kau tidak paham juga kepiting kikir. Tapi kali ini kayaknya pemerintah lagi baik hati. Kenapa? Lagi butuh utang kan Eja? Butuh buat MBG, energi dan segala macam kan begitu. Nah, kalau kita perhatikan untuk ORI 29 dengan jatuh tempo yang 3 tahun Eja, itu bunganya di 5,45%, atau jaraknya itu sebesar 0,7. Oh, lumayan. Lumayan. Baik, kalau kita perhatikan dulu cuma 0,2, 0,3, 0,4 kan jauh banget ya Eja. Menarik ya Pak ya. Betul.
ini cukup menarik. Untuk yang 6 tahun berada di 5,8 atau jaraknya 1,05%. Nah, tentu ini menjadi salah satu bumbu penyedap masakan di tahun ini untuk ORI 29. Jadi kalau kita perhatikan Eja, dengan asumsi Bank Indonesia masih menyimpan amunisi untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga di tahun ini, kami melihat harga obligasi ORI 29 berpotensi untuk mengalami kenaikan. Hey, that's pretty good. Dan juga kita nggak boleh lupa, loh kok naik? Untungnya apa? Karena ORI 29 bisa diperdagangkan. Jadi ini salah satu hal yang boleh kita jadikan alternatif berinvestasi khususnya di awal tahun ini. Apalagi kan kalau udah ada yang mendapatkan kecipratan bonus, bolehlah masukin ke sini begitu. Kan biar jadi passive income ya. Betul aja. Lagu lu kayak orang kaya. Nah, Eja, kita juga tidak boleh lupa kalau kita lihat ORI 29 ini pasti punya pajak ya Eja, sebesar 10%. Nah, untuk yang 3 tahun, jatuh tempo 3 tahun, netnya berada di 4,91, dan untuk yang 6 tahun itu berada di 5,22% Eja. Jadi cukup menarik, dan dengan asumsinya tingkat suku bunga masih akan mengalami penurunan hingga 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi kami pikir kalau Bapak dan Ibu punya dana idle money yang benar-benar dingin, sedingin es itu dana, mungkin boleh digunakan, diambil yang 6 tahun. Dan pas ketika lagi butuh, bisa diperjualbelikan. Iya, nah berarti ini emang udah sinyal yang lumayan kuat ya, karena udah mana spreadnya dan kita lihat juga ada potensi capital gain-nya nih. Capital gain-nya 2 ya. Ini berarti keadaan udah mantep banget nih. Tinggal Bapak Ibu bosku semua masuk nih. Damn, what is that, bro? Oke, Pak Niko. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita juga harus tahu nih, kalau dibandingin sama obligasi konvensional, kira-kira cengli apa enggak nih, Pak? Siap, Eja. Untuk yang 3 tahun berada di 5,35. Nah, kalau kita bahas untuk yang 3 tahun berada di 5,45. Jadi cengli Eja, karena lebih tinggi. Namanya juga obligasi retail. Approved. Namun kita juga tidak boleh lupa untuk yang 6 tahun untuk konvensional berada di 6,13, jauh lebih tinggi dibandingkan yang untuk ORI yang hanya berada di 5,8%. Jadi kami pikir saat ini kalau Bapak dan Ibu punya duitnya minimal 1 miliar, kelihatannya untuk yang jangka panjang atau untuk yang 6 tahun obligasi konvensional jelas jauh lebih menarik aja, kan begitu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu punya uangnya di bawah 1 miliar, ORI 29 T6 jelas pilihan yang cukup ciamik untuk tahun ini. Oke, ini berarti emang kesempatan banget buat kaum mendang-mending kayak bosku nih. Bang. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal ORI 029 nih bosku. Nah, jadi kita simpulkan ini 2 indikator penting udah kena nih bosku. Yang pertama, spreadnya udah bagus banget. Yang kedua, ada potensi capital gain ya Pak ya. Betul. Oke, ini jadi bosku ini kita rekomendasikan buat buy jika ada uang dingin. Dan ingat ya bosku, disclaimer on. Segala keputusan pembelian kita kembalikan lagi kepada bosku. Ya udah. Oke bosku, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Niko nih yang sudah membahas ORI 029 ini secara detail, dan kita ucapkan terima kasih pada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Invest Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionis Sekuritas Channel di Indonesia.